Sengit kejar-kejaran bea cukai vs mafia rokok ilegal di Kapri. Dikutip dari detik.com, Satgas Patroli Laut Bea Cukai Wilayah Khusus Kepulauan Riau dan Bea Cukai Tambilahan terlibat aksi kejar-kejaran dengan mafia penyelundup rokok ilegal. Kejadian itu terjadi pada Jumat 15 Januari. Ada 4 buah kapal Big Speed Craft atau HSC berisi 6 kali 250 PK tanpa nama dan 1 buah kapal bermuatan orang banyak yang membawa rokok selundupan di perairan Pulau Bulu, Riau. Keempat kapal itu dikejar oleh Satgas Patroli Laut Bea Cukai. Peristiwa ini bermula dari kecurigaan petugas atas adanya pergerakan 4 HSC yang beriringan dan cocok dengan informasi intelijen yang diperoleh. Petugas kemudian sudah melakukan pembuntutan sejak dari perairan Pulau Madanglinga, namun petugas tidak berhasil melakukan pencekalan. Sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, kapal patroli Bea Cukai kembali mengidentifikasi keberadaan HSC yang membawa rokok ilegal di perairan Sungai Bela, Indragiri Hilir dari arah Kuala Lajeng. Setelah meyakini, petugas memerintahkan HSC tersebut untuk berhenti namun tidak dipatuhi dan bahkan berusaha untuk menabrak kapal patroli petugas, ungkap Direktur Kepenan Internasional dan Antar Lembaga Syarif Hidayat dalam siaran persnya Sabtu 16 Januari 2021. Mendapati keempat HSC tersebut melakukan perlawanan, petugas Bea Cukai memberikan peringatan melalui siren dan perintah lisan melalui pengeras suara. Namun HSC tersebut tidak memperdulikan. Kapal BC-1009 terus melakukan pengejaran terhadap HSC yang masuk ke dalam arah Sungai Belah. HSC tersebut berupaya menabrak kapal BC-1009. Meskipun demikian, kapal BC-1009 tetap melakukan pengejaran hingga akhirnya anak buah kapal 1 dari 4 HSC tersebut kabur dengan cara melompat ke air, kata Syarif. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bea Cukai, didapati sejumlah tumpukan karton berisi rokok ilegal yang ditutupi terpal. Tidak berhenti di situ, kata Syarif. Sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, 2 kapal HSC lainnya yang sebelumnya sudah kabur justru kembali ke arah HSC yang tengah diperiksa petugas Bea Cukai. Jadi jelas ada niatan untuk merebut kembali HSC dan rokok selundupan yang sudah dikuasai Bea Cukai, kata Syarif menambahkan. Kapal BC-1009 dengan dibantu kapal BC-15040 dan BC-15041 mencoba menghalau kedua HSC yang kembali berupaya merebut HSC yang tengah diperiksa Bea Cukai. Selanjutnya, kata Syarif, tindakan melawan hukum masih terus dilakukan oleh kelompok tersebut dengan mengarahkan belasan orang menggunakan kapal pancung. Syarif mengatakan, para pelaku melempari kapal BC-1009, BC-15040, BC-15041, dan HSC yang dikuasai Bea Cukai dengan bom Molotov, markron, serta kembang api. Tembakan peringatan beberapa kali dilakukan Satgas Patroli Laut Bea Cukai. Syarif mengatakan peringatan dari Bea Cukai dihiraukan dan massa yang berjumlah belasan tersebut malah menyerang petugas dengan senjata tajam sambil berupaya untuk masuk ke HSC yang telah dikuasai Bea Cukai yang dikawal oleh 4 orang petugas. Pada satu kesempatan, kelompok penyerang tersebut berhasil mengandalkan kapal pancung mereka ke HSC yang dikuasai oleh petugas dan menyerang petugas dengan menggunakan senjata tajam dan menembakkan makon ke arah petugas, kata Syarif. Anggota kami sudah dalam posisi terdesak dan pelaku sudah menyerang dengan mengayunkan senjata tajamnya ke badan petugas. Dalam keadaan terdesak dan keselamatan jiwanya terancam, maka petugas melakukan pembelaan diri dan terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku yang menyerang petugas Bea Cukai, sambung Syarif. Setelah itu, kelompok penyerang sempat menjauhkan kepalanya dari kapal HSC yang dikuasai petugas Bea Cukai. Namun, kembali kapal penyerang tersebut berusaha terus mengajar dan mencoba menyadarkan kapal pancungnya untuk merebut kembali. Kapal tersebut baru berhenti berusaha mendekat setelah petugas yang
Di atas, HSC memberikan tembakan peringatan lanjutan ke arah atas dan bantuan dari 2 kapal patroli bea cukai lainnya. Setelah situasi lebih kondusif, Satgas Patroli Laut Bea Cukai berupaya mencari dan menyelamatkan awak kapal HSC yang sebelumnya terjun ke air, namun tidak mendapatkan hasil. Satgas Patroli di Laut Bea Cukai kemudian membawa 2 unit HSC tanpa awak berisi rokok ilegal yang jumlahnya lebih dari 7,2 juta batang dengan potensi kerugian negara sebesar 7,6 miliar rupiah ke Tanjung Balai Karimun, ujar Syarif. Yang mengejutkan, kata Syarif, dalam penjajahan yang ditemukan 2 karung berisi batu dan kayu yang sepertinya disiapkan untuk melakukan perlawanan atau penyerangan kepada petugas. Tidak berhenti di situ, tambah Syarif. Bea Cukai bersama dengan aparat penegak hukum atau APH terkait akan melakukan pendalaman dan pengembangan kasus dari hasil tangkapan yang berhasil disita, termasuk asal muasal rokok ilegal, pelaku-pelaku yang terlibat, dan bahan pemilih atau penyedia HSC yang digunakan untuk menyelundup. Menurut catatan Bea dan Cukai, modus penyelundupan rokok dan minuman keras dengan menggunakan HSC ini telah berulang kali digunakan oleh kelompok tersebut. Di wilayah Kepri saja, total tangkapan rokok dan minuman keras di tahun 2019 sebanyak 31 tangkapan yang terdiri dari 12 HSC dan 19 kapal non-HSC. Sedangkan pada tahun 2020, sebanyak 20 tangkapan yang terdiri dari 8 HSC dan 12 kapal non-HSC. Total kerugian negara yang berhasil diselamatkan oleh patroli bea cukai lebih dari 214,35 miliar rupiah. Sebagian dari tangkapan-tangkapan itu merupakan tangkapan dari kelompok pelaku penyerangan yang memang dikenal sebagai penyelundup yang kerap kali menyerang petugas. Bahkan pada tahun 2014, kelompok ini pernah melakukan penyerangan ke kantor bea cukai Tanjung Balai Karimun karena barang selundupannya ditangkap oleh petugas. Pengadilan kemudian memutuskan telah terjadi pelanggaran pidana atas penyerangan tersebut, ungkap Syarif lebih lanjut. Upaya penindakan kali ini merupakan bukti keseriusan dan kegigihan pemerintah, khususnya bea cukai yang bekerja sama dengan TNI, Polri, dan aparat penegak hukum yang lain dalam memberantas barang-barang ilegal dan menutup pintu masuk para penyelundup ke wilayah Indonesia. Tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya barang-barang ilegal yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, melainkan upaya nyata bea cukai dalam mengamankan penerimaan negara serta menciptakan persaingan yang sehat dan keadilan bagi para pelaku usaha yang taat pada ketentuan perundang-undangan, pungkas Syarif.